The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heninglah sejenak, tenangkan nafasmu, dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Mungkin engkau tidak datang ke video ini secara kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang dipanggil untuk mengingat. Di tengah dunia yang bising, Allah sering berbicara bukan dengan suara, tetapi dengan rasa, dengan kesadaran, dengan keberadaanmu sendiri. Jika hatimu terasa tersentuh tanpa alasan yang jelas, jangan ditolak, jangan dijelaskan, cukup disadari. Karena bisa jadi di saat inilah, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Bab 1. Ketika keberadaanmu menjadi bahasa Tuhan. Ada saat di mana manusia terdiam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena hatinya disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Disitulah awal perkenalan itu terjadi. Allah tidak selalu memperkenalkan dirinya lewat suara yang mengguncang, ayat yang terbaca jelas, atau peristiwa yang menggetarkan dunia. Terkadang Dia memilih cara yang paling sunyi, membiarkanmu ada. Keberadaanmu yang sederhana, yang sering kau anggap biasa, sejatinya adalah pesan yang sangat dalam. Karena jika Allah tidak ingin dikenal, engkau bahkan tidak akan sempat merasakan dirimu hidup di detik ini. Maka sebelum engkau mencari makna di luar, sadarlah bahwa keberadaanmu sendiri adalah undangan untuk mengenal yang mengadakan. Manusia terbiasa bertanya tentang tujuan hidup, namun jarang merenung tentang fakta keberadaannya. Padahal sebelum ada tujuan, harus ada. Dan keberadaan itu bukan muncul dari kehendakmu sendiri. Engkau tidak memilih dilahirkan, tidak menentukan waktumu hadir, tidak merancang detak jantung pertamamu. Semua itu berjalan sebelum engkau sadar siapa dirimu. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya tanpa perantara, bahwa ada kehendak yang lebih dulu bekerja sebelum segala rencana manusia. Kesadaran ini bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk meluruskan pandanganmu, agar engkau tahu bahwa hidup ini tidak berdiri di atas kekuatanmu, tetapi di atas kasih sayangnya. Ketika engkau mulai menyadari bahwa keberadaanmu bukan hasil dari kebetulan, maka hijab pertama mulai tersingkap. Dunia yang semula terlihat acak, perlahan menunjukkan keteraturannya. Nafas yang keluar masuk tanpa kau perintah, kesadaran yang hadir tanpa kau ciptakan, rasa hidup yang menetap meski keadaan berubah. Semua itu adalah tanda yang konsisten. Allah seakan berkata tanpa suara, "Aku dekat, bahkan sebelum engkau mencari." Namun karena manusia sibuk mengejar bentuk, ia sering lupa membaca makna. Padahal makrifat tidak selalu datang lewat pengalaman luar biasa, tetapi lewat kejujuran melihat apa yang selama ini dianggap biasa. Keberadaanmu adalah cermin tauhid yang paling jujur. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya ada, namun keberadaannya menunjuk pada Yang Maha Ada. Saat engkau merenungi hal ini dengan hati yang tenang, engkau akan menyadari bahwa dirimu bukan pusat, melainkan penunjuk arah. Seperti bayangan yang tidak pernah berdiri sendiri tanpa cahaya, demikian pula keberadaanmu tidak pernah terpisah dari kehendak Allah. Dan semakin engkau memahami ini, semakin lembut hatimu, karena engkau tidak lagi memikul hidup sendirian. Maka jika suatu hari engkau merasa hampa tanpa sebab, atau tersentuh tanpa alasan, jangan buru-buru mengalihkannya. Bisa jadi itu adalah saat Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat halus. Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disadari. Karena makrifat bukan tentang mengetahui lebih banyak, melainkan tentang menyadari lebih dalam. Dan kesadaran pertama itu sederhana namun agung, bahwa engkau ada karena Allah ingin dikenal lewat keberadaanmu. Bab 2. Saat Allah menyingkap bahwa dirimu bukan pemilik. Ada satu kesadaran yang perlahan mengubah cara manusia memandang hidupnya. Ketika ia mulai merasakan bahwa dirinya bukanlah pemilik dari apapun, bahkan bukan pemilik atas dirinya sendiri. Kesadaran ini tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan tumbuh dari perenungan yang jujur. Engkau bisa merencanakan hari esok, tetapi tidak bisa memastikan engkau akan bangun esok pagi. Engkau bisa menjaga tubuhmu, tetapi tidak bisa mengendalikan satu sel pun agar tidak menua. Dari sini Allah mulai memperkenalkan dirinya sebagai pemilik sejati, bukan untuk membuatmu takut,
tetapi agar hatimu berhenti bersandar pada sesuatu yang rapuh. Manusia sering merasa berkuasa ketika ia mampu mengatur hidupnya, mengumpulkan pencapaian, dan mengendalikan keadaan. Namun kekuasaan itu sangat tipis, seperti embun yang tampak utuh sebelum matahari terbit. Satu peristiwa kecil saja cukup untuk meruntuhkan rasa memiliki itu. Sakit yang datang tanpa izin, kehilangan yang tidak diundang, atau perubahan yang tak bisa ditolak. Di balik semua itu, Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang lembut namun tegas, bahwa hidup bukan berada di genggaman manusia, melainkan di dalam penjagaannya. Ketika kesadaran ini mulai meresap, jiwa perlahan dilembutkan. Bukan karena manusia menjadi lemah, tetapi karena ia berhenti melawan kenyataan ilahi. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya, melainkan belajar membaca kehendak di balik setiap kejadian. Di titik ini, tauhid tidak lagi sekadar ucapan, tetapi pengalaman batin. Bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kepemilikan sejati selain apa yang Allah izinkan untuk sementara waktu. Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai pemilik untuk mengambil kebahagiaan manusia, tetapi untuk membebaskannya dari beban yang tidak sanggup ia pikul. Selama seseorang merasa memiliki segalanya, ia akan takut kehilangan. Namun ketika ia sadar bahwa semua hanya titipan, ketenangan mulai tumbuh. Ia menjaga apa yang ada dengan amanah, bukan dengan kecemasan. Ia menerima apa yang pergi dengan lapang, bukan dengan keputusasaan. Inilah rahasia ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Pada akhirnya, ketika manusia benar-benar menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang dihadirkan, bukan pemilik yang berkuasa, disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang maha mengatur. Hidup tidak lagi terasa sebagai pertarungan, melainkan sebagai perjalanan dalam pengawasan penuh kasih. Dan pada saat itulah, hati mulai bersujud bahkan sebelum tubuh menyentuh tanah. Karena ia tahu bahwa seluruh keberadaannya berada dalam genggaman yang maha bijaksana. Bab 3. Ketika Allah berbicara lewat kekosongan di dalam diri. Ada masa ketika hati terasa kosong tanpa sebab yang jelas. Dunia masih berjalan seperti biasa, manusia tetap tersenyum, aktivitas tetap berlangsung. Namun di dalam diri ada ruang sunyi yang tidak terisi oleh apapun. Kekosongan ini sering disalahpahami sebagai kelemahan, gangguan, atau kurangnya hiburan. Padahal bagi jiwa yang jujur, kekosongan adalah bahasa halus yang sedang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya. Karena hanya Allah yang mampu menciptakan rasa butuh yang tidak bisa dipenuhi oleh selainnya. Manusia sering mengira bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua terpenuhi, padahal seringkali kesadaran justru muncul ketika sesuatu terasa hilang. Kekosongan membuat manusia berhenti berlari, berhenti mengandalkan pencapaian, dan mulai menoleh ke dalam. Di titik inilah Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha mengisi, bukan dengan memenuhi keinginan duniawi, tetapi dengan mengarahkan hati kepada sumber ketenangan yang sejati. Kekosongan bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih dalam. Ketika seseorang berani duduk bersama kekosongan itu tanpa melarikan diri, ia akan mulai merasakan perubahan halus. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengisi jiwanya dengan hal-hal yang sementara jiwanya diciptakan untuk yang abadi. Dari sinilah makrifat mulai tumbuh, bukan sebagai konsep yang dipelajari, tetapi sebagai rasa yang dialami. Allah seakan memperkenalkan dirinya sebagai tujuan akhir dari seluruh pencarian, bukan sebagai objek yang bisa dimiliki, melainkan sebagai tempat kembali. Allah tidak selalu memperkenalkan dirinya melalui rasa nyaman. Terkadang dia memilih jalan kegelisahan agar manusia berhenti bergantung pada dirinya sendiri. Gelisah yang jujur adalah doa yang belum terucap. Ia mendorong hati untuk berserah, bukan karena terpaksa, tetapi karena menyadari keterbatasannya. Dalam kegelisahan yang diterima dengan kesadaran, manusia mulai memahami bahwa hidup ini tidak dimaksudkan untuk dikuasai, melainkan untuk diserahkan. Dan penyerahan itulah pintu ketenangan sejati. Pada akhirnya ketika kekosongan itu diterima sebagai bagian dari perjalanan ruhani, ia tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi ruang pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya.
Di sanalah Allah memperkenalkan dirinya bukan sebagai sesuatu yang jauh untuk dicapai, tetapi sebagai kehadiran yang sejak awal menunggu untuk disadari. Dan ketika hati mulai terisi oleh kesadaran ini, manusia mengerti bahwa kekosongan bukan akhir, melainkan awal dari kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Bab 4. Ketika doa tidak dijawab, namun Allah sedang mendekat. Ada masa ketika doa-doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, namun jawaban tidak kunjung datang sebagaimana yang diharapkan. Hati mulai bertanya, pikiran mulai menimbang, dan jiwa perlahan diuji oleh rasa menunggu yang panjang. Pada titik ini, banyak manusia merasa seolah Allah diam, padahal sesungguhnya justru di saat itulah Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling dalam. Karena tidak semua jawaban datang dalam bentuk pemberian, sebagian datang dalam bentuk penundaan agar hati belajar berserah sepenuhnya. Manusia sering memandang doa sebagai permintaan yang harus dipenuhi, padahal doa sejatinya adalah perjumpaan. Ketika doa tidak segera dijawab, Allah sedang mengalihkan fokus hamba dari hasil menuju hubungan. Ia ingin hati lebih dekat kepadanya, bukan sekadar berharap pada apa yang diminta. Dalam keheningan menunggu itu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang Maha Mengetahui, yang memahami apa yang belum mampu dipahami oleh hambanya. Penundaan bukan penolakan, melainkan bentuk penjagaan yang sering kali baru disadari setelah waktu berlalu. Saat doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban, ego manusia mulai melemah. Keinginan untuk mengendalikan hasil perlahan runtuh, digantikan oleh kesadaran bahwa hidup ini berjalan di atas hikmah, bukan sekadar kehendak pribadi. Disinilah makrifat mulai berakar. Allah sedang mengajarkan bahwa keindahan iman bukan terletak pada terkabulnya doa, melainkan pada keteguhan hati untuk tetap berdoa meski belum melihat hasilnya. Kesetiaan inilah yang membentuk kedalaman ruhani yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Allah tidak selalu memperkenalkan dirinya sebagai yang maha memberi, tetapi juga sebagai yang maha mendidik. Ketika doa belum dikabulkan, sesungguhnya jiwa sedang dipersiapkan agar mampu menerima dengan lebih bijaksana. Bisa jadi apa yang diminta terlalu kecil dibandingkan apa yang sedang disiapkan. Bisa pula hati perlu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak salah dalam memaknai anugerah. Dalam proses ini, Allah mengajak hambanya untuk mempercayai hikmah di balik setiap ketentuan, meski akal belum sanggup menjangkaunya. Pada akhirnya, hamba yang terus berdoa tanpa kehilangan adab akan sampai pada satu kesadaran yang menenangkan, bahwa doa tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang terucap telah didengar, setiap air mata telah diperhitungkan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha dekat, bahkan ketika jawaban belum tampak. Dan ketika hati sampai pada keyakinan ini, doa tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan pengakuan bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung. Disitulah kedekatan sejati mulai terasa, bukan karena doa dikabulkan, tetapi karena hati telah sampai. Bab 5. Nafas sebagai kesaksian tauhid yang paling jujur. Ada sesuatu yang selalu menyertaimu sejak pertama kali engkau hadir di dunia hingga detik ini, namun jarang benar-benar engkau sadari. Ia tidak membutuhkan usaha, tidak meminta perhatian, dan tidak menunggu perintah. Nafas mengalir dengan setia, siang dan malam, sadar atau tidak sadar. Dalam kesetiaan itulah Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling lembut. Karena jika nafas berada di bawah kendalimu sepenuhnya, niscaya engkau bisa menahannya kapanpun engkau mau. Namun kenyataannya, nafas berjalan di bawah izin, bukan di bawah kehendak manusia. Manusia sering mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, namun lupa bahwa tubuhnya sendiri sedang mengucapkan tauhid tanpa suara. Setiap tarikan nafas adalah penerimaan, setiap hembusan adalah penyerahan. Engkau menerima hidup tanpa bisa menolak, dan engkau melepaskan tanpa bisa menahan. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha mengatur, yang bekerja bahkan ketika engkau lalai. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, karena manusia mulai memahami bahwa hidup ini bukan hasil dari kekuatannya, melainkan dari rahmat yang terus mengalir. Ketika seseorang mulai merenungi nafasnya dengan hati yang hadir, ia akan merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Nafas tidak lagi sekadar kebutuhan biologis,
melainkan pengingat yang terus-menerus. Ia mengajarkan bahwa hidup berjalan dari satu izin ke izin berikutnya. Tidak ada satu detik pun yang benar-benar milik manusia. Dalam kesadaran ini, jiwa menjadi lebih tenang karena ia berhenti melawan arus kehidupan dan mulai menyelaraskan diri dengan ketentuan ilahi. Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui nafas untuk menunjukkan kekuasaan semata, tetapi untuk mengajak manusia kembali pada kesederhanaan. Dalam nafas tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, tidak ada persaingan. Semua manusia bernapas dengan cara yang sama, tunduk pada hukum yang sama. Kesetaraan ini adalah pelajaran tauhid yang mendalam, bahwa di hadapan Allah, semua hamba berada pada posisi yang sama. Membutuhkan, bergantung, dan berharap pada rahmat-Nya. Pada akhirnya ketika kesadaran akan nafas menetap di dalam hati, hidup tidak lagi terasa tergesa-gesa. Manusia belajar hadir di setiap momen, menyadari bahwa setiap hembusan adalah kesempatan untuk mengingat. Allah memperkenalkan dirinya bukan melalui sesuatu yang jauh, tetapi melalui sesuatu yang paling dekat. Dan ketika hamba menyadari hal ini, ia mengerti bahwa tauhid sejati tidak hanya diucapkan, tetapi dihidupi dari satu nafas ke nafas berikutnya. Bab 6. Ketika kehancuran menjadi jalan pengenalan. Ada masa dalam hidup ketika segala yang dibangun dengan keyakinan runtuh begitu saja. Rencana yang disusun dengan harapan hancur tanpa aba-aba, pegangan yang selama ini dipercaya mendadak goyah, dan arah yang dianggap jelas berubah menjadi gelap. Pada saat itulah banyak manusia merasa ditinggalkan oleh Allah. Namun bagi jiwa yang mau jujur, kehancuran seringkali menjadi bahasa yang dipilih Allah untuk memperkenalkan dirinya secara paling nyata. Karena selama hidup terasa kokoh, manusia jarang menoleh kepada yang menopang. Kehancuran meruntuhkan ilusi yang selama ini menenangkan ego. Ia membuka mata bahwa kekuatan manusia sangat terbatas dan kendali yang dirasa nyata hanyalah perasaan semata. Dalam kondisi ini, Allah tidak datang sebagai penghibur yang menghapus rasa sakit seketika, melainkan sebagai kebenaran yang menyingkap kenyataan. Bahwa segala sesuatu yang berdiri di atas selain Allah akan runtuh pada waktunya. Kesadaran ini menyakitkan, namun justru disitulah awal dari kejujuran spiritual yang sesungguhnya. Ketika seseorang berada di titik paling rendah, ia tidak lagi punya ruang untuk berpura-pura. Doa menjadi lebih jujur, air mata menjadi lebih tulus, dan penyerahan diri tidak lagi dibungkus oleh kepentingan. Disinilah Allah memperkenalkan dirinya sebagai tempat kembali yang tidak pernah menutup pintu. Kehancuran membersihkan hati dari kesombongan yang halus, dari rasa mampu yang tidak disadari, dan dari keyakinan palsu bahwa manusia bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan ilahi. Allah tidak menghancurkan untuk menyakiti, melainkan untuk membongkar fondasi yang keliru. Apa yang runtuh seringkali adalah apa yang tidak mampu membawa manusia mendekat. Ketika fondasi lama hancur, Allah memberi kesempatan untuk membangun ulang dengan dasar yang lebih kokoh. Tauhid yang lahir dari kehancuran bukan tauhid yang dipelajari dari buku, tetapi tauhid yang tumbuh dari pengalaman langsung tentang ketergantungan mutlak kepada Allah. Inilah tauhid yang hidup, bukan sekadar konsep. Pada akhirnya, mereka yang mampu melewati kehancuran dengan kesadaran akan menemukan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena semua kembali seperti semula, tetapi ketenangan karena hati telah menemukan sandarannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha menopang, bahkan ketika semua penopang dunia runtuh. Dan ketika hamba menyadari hal ini, ia tidak lagi takut pada kehancuran, karena ia tahu bahwa di balik setiap runtuh ada perkenalan yang sedang disempurnakan. Bab 7, ketika dirimu menjadi ayat yang berjalan. Ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh ketika hati mulai jernih, bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian tanda. Manusia sering membaca ayat-ayat di dalam kitab, namun lupa bahwa dirinya sendiri adalah ayat yang terus bergerak. Keberadaanmu, pengalamanmu, bahkan luka dan kegagalanmu, semuanya memuat isyarat yang halus. Allah memperkenalkan dirinya bukan hanya lewat wahyu yang dibaca, tetapi juga lewat kehidupan yang dijalani. Dan bagi jiwa yang mau memperhatikan, tidak ada satu detik pun yang benar-benar kosong dari makna.
Ketika seseorang mulai melihat hidupnya sebagai ayat, cara pandangnya berubah secara mendalam. Ia tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk menemukan hikmah yang disembunyikan. Di balik setiap pertemuan ada pesan, di balik setiap perpisahan ada pelajaran, dan di balik setiap ujian ada panggilan untuk kembali. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha berbicara, namun bahasanya bukan hanya huruf dan suara, melainkan kejadian-kejadian yang membentuk kesadaran. Kesadaran ini menuntut kehadiran hati, bukan sekadar kecerdasan akal. Orang yang sibuk menilai hidup hanya dengan logika sering kehilangan pesan yang paling halus. Sebaliknya, hati yang lembut mampu membaca makna di balik hal-hal kecil yang sering diabaikan. Allah seakan mengajak hambanya untuk memperlambat langkah, memperdalam rasa, dan membuka mata batin agar ayat-ayat kehidupan tidak berlalu begitu saja tanpa dipahami. Inilah makrifat yang tumbuh dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya. Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui ayat kehidupan untuk membingungkan manusia, tetapi untuk menuntunnya. Setiap ayat memiliki arah, setiap tanda memiliki tujuan. Ketika manusia membaca ayat-ayat ini dengan kejujuran, ia akan menemukan keteraturan di balik apa yang semula tampak acak. Hidup tidak lagi terasa sebagai kebetulan, melainkan sebagai perjalanan yang diarahkan dengan penuh hikmah. Kesadaran ini melahirkan ketenangan karena hati tahu bahwa ia sedang dibimbing, meski jalan belum sepenuhnya terlihat. Pada akhirnya, ketika manusia menyadari bahwa dirinya adalah ayat yang berjalan, ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia fokus menjaga kebeningan hati agar ayat itu tetap terbaca. Allah memperkenalkan dirinya melalui hidupnya, dan hidupnya menjadi cermin bagi kehadiran ilahi. Di titik inilah, keberadaan tidak lagi menjadi beban, melainkan amanah yang dijalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur yang dalam. Bab 8. Ketika Allah lebih dekat dari apapun yang kau sangka. Ada satu pemahaman yang sering terlewat dalam perjalanan ruhani, bahwa Allah tidak pernah jauh untuk didekati. Jarak yang dirasakan manusia bukanlah jarak keberadaan, melainkan jarak kesadaran. Ketika hati sibuk dengan dunia, Allah terasa jauh. Namun ketika hati mulai tenang dan jujur, kedekatan itu tampak jelas. Allah memperkenalkan dirinya bukan sebagai tujuan yang harus ditempuh dengan langkah panjang, melainkan sebagai kehadiran yang telah menyertai sejak awal. Kesadaran ini mengubah cara manusia memandang pencarian spiritualnya. Manusia sering mencari Allah di tempat-tempat yang dianggap suci, dalam ritual yang berat, atau pengalaman yang luar biasa. Padahal Allah memperkenalkan dirinya melalui kesadaran yang sederhana, bahwa engkau tidak pernah berdiri sendiri. Setiap rasa sadar tentang dirimu sendiri adalah bukti adanya yang maha sadar. Tanpa Dia tidak akan ada kesadaran, tidak akan ada rasa hadir. Dari sini, makrifat tumbuh bukan sebagai pencapaian, tetapi sebagai pengakuan akan kedekatan yang selama ini terabaikan. Ketika seseorang mulai menyadari kedekatan ini, pencarian yang melelahkan perlahan berhenti. Bukan karena tujuan telah digenggam, tetapi karena ia mengerti bahwa ia tidak pernah terpisah. Allah tidak menunggu di ujung perjalanan, melainkan hadir di setiap langkah. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang dalam, karena hidup tidak lagi dijalani dengan rasa terpisah, melainkan dengan rasa ditemani. Di titik ini, doa berubah dari permintaan menjadi dialog batin yang jujur. Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai yang dekat untuk menghilangkan tanggung jawab manusia, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran. Kedekatan ini bukan alasan untuk lalai, melainkan dorongan untuk menjaga hati. Ketika seseorang tahu bahwa Allah selalu dekat, ia akan lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam menilai, dan lebih tulus dalam berbuat. Kedekatan melahirkan adab, bukan kelalaian. Inilah keseimbangan yang sering luput dari pemahaman. Pada akhirnya, kesadaran akan kedekatan Allah mengantar manusia pada rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam ramai maupun sepi, dalam lapang maupun sempit, hati tetap menemukan tempat bersandar. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha hadir, bukan untuk dipahami sepenuhnya, tetapi untuk disadari kehadirannya. Dan ketika kesadaran ini menetap, hidup berubah menjadi perjalanan yang dijalani dengan rasa dekat, bukan dengan rasa takut.
Bab 9, ketika diam menjadi pengakuan terdalam. Ada titik dalam perjalanan rohani ketika kata-kata mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena manusia tidak lagi ingin berbicara, tetapi karena hatinya telah sampai pada sesuatu yang tidak bisa diwakili oleh bunyi dan bahasa. Pada titik inilah diam menjadi penuh makna. Diam bukan ketiadaan, melainkan kehadiran yang sangat sadar. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba yang berani berhenti berbicara di hadapannya, karena di sanalah ego mulai melemah dan kejujuran batin muncul tanpa topeng. Manusia terbiasa mengenal Allah melalui penjelasan, dalil, dan pemahaman. Semua itu penting sebagai jalan, namun bukan sebagai tujuan akhir. Ketika pengetahuan telah dipelajari dan pengalaman telah dilalui, akan datang saat di mana hati menyadari keterbatasannya sendiri. Allah tidak bisa sepenuhnya dirangkum oleh pikiran, tidak bisa ditangkap oleh konsep. Kesadaran ini bukan kegagalan, melainkan kematangan. Allah sedang memperkenalkan dirinya sebagai yang maha luas, melampaui segala bentuk pemahaman manusia. Dalam diam yang jujur, manusia berhenti menuntut dan mulai menerima. Ia tidak lagi sibuk menilai apakah dirinya sudah dekat atau masih jauh, sudah benar atau masih salah. Ia hanya hadir menyadari bahwa keberadaannya sendiri adalah anugerah. Diam seperti ini bukan sikap pasif, melainkan pengakuan terdalam bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Inilah bentuk ibadah yang halus, yang tidak terlihat oleh manusia lain, namun terasa nyata oleh jiwa yang menjalaninya. Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui diam untuk menjauhkan hamba dari dunia, tetapi untuk menyeimbangkan batinnya. Setelah banyak bicara, banyak mencari, dan banyak berusaha, hati perlu ruang untuk beristirahat dalam kehadiran ilahi. Di ruang inilah luka-luka batin dilembutkan, kegelisahan ditenangkan, dan arah hidup diluruskan kembali. Dia menjadi tempat penyembuhan yang tidak membutuhkan penjelasan panjang. Pada akhirnya, mereka yang sampai pada diam yang sadar akan merasakan perubahan yang halus namun menetap. Hidup tidak lagi dipenuhi kegaduhan batin, karena hati telah menemukan pusatnya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha mendengar, bahkan ketika hamba tidak mengucapkan apapun. Dan ketika hamba menyadari hal ini, ia mengerti bahwa kedekatan sejati tidak selalu diukur dari banyaknya kata, tetapi dari dalamnya keheningan yang dipenuhi oleh rasa hadir bersama Allah. Bab 10. Ketika engkau menyadari bahwa engkau tidak pernah terpisah. Pada puncak perjalanan ini, tidak ada ledakan rasa, tidak ada klaim pencapaian, dan tidak ada pengakuan yang perlu diumumkan. Yang hadir justru kesadaran yang sangat tenang, seolah hati akhirnya berhenti berlari. Di titik ini, manusia menyadari sesuatu yang sederhana namun menggetarkan, bahwa sejak awal ia tidak pernah terpisah dari Allah. Jarak yang selama ini dirasakan hanyalah bayangan dari kelalaian, bukan kenyataan. Allah memperkenalkan dirinya bukan sebagai tujuan yang jauh, melainkan sebagai asal dan tempat kembali dari seluruh kesadaran. Kesadaran ini tidak menghapus peran manusia sebagai hamba, justru meneguhkannya. Karena ketika seseorang benar-benar menyadari kedekatan Allah, ia tidak larut dalam rasa memiliki, melainkan tenggelam dalam rasa amanah. Hidup dijalani dengan kewaspadaan yang lembut, tanpa kecemasan berlebihan, tanpa tuntutan berlebihan. Allah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dicapai di masa depan, tetapi sebagai kehadiran yang menemani setiap langkah saat ini. Inilah makrifat yang tidak membuat manusia merasa tinggi, tetapi membuatnya semakin membumi. Pada saat ini pula doa berubah maknanya. Ia tidak lagi sekadar permohonan, melainkan pernyataan ketergantungan yang jujur. Bahkan dalam diam, hati tetap berdoa. Bahkan dalam kerja, jiwa tetap berserah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha menyertai, bukan hanya ketika manusia beribadah secara formal, tetapi ketika ia hidup dengan kesadaran. Inilah ibadah yang menyatu dengan kehidupan, bukan terpisah darinya. Kesadaran bahwa tidak pernah terpisah juga mengubah cara manusia memandang ujian. Ujian tidak lagi dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai pengajaran. Kesulitan tidak lagi dipahami sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk perhatian. Allah tidak sedang menjauh ketika hidup terasa berat, justru Dia sedang mendekat dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Dari sinilah lahir kesabaran yang tidak dipaksakan dan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Pada akhirnya,
Ketika kesadaran ini menetap, manusia tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda luar untuk memastikan kedekatan Allah. Ia cukup menjaga hatinya agar tetap jujur, rendah, dan sadar. Allah memperkenalkan dirinya lewat keberadaan, dan keberadaan itu kini disadari sepenuhnya. Tidak ada klaim telah sampai, karena perjalanan tidak pernah berakhir. Yang ada hanyalah kesadaran yang terus dijaga, bahwa dalam setiap nafas, setiap langkah, dan setiap diam, Allah selalu lebih dekat daripada apapun yang mampu disangka oleh manusia. Sebelum video ini berakhir, izinkan hatimu tetap diam sejenak. Apapun yang engkau rasakan, tenang, tersentuh, atau bahkan hening, semua itu adalah bagian dari perjalananmu sendiri. Jangan buru-buru menilai, jangan pula berusaha memahami semuanya hari ini. Cukup jaga satu kesadaran kecil ini, bahwa Allah tidak pernah jauh, dan engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Jika suatu saat hidup kembali terasa berat, ingatlah bahwa keberadaanmu adalah bukti Allah masih ingin dikenal melalui dirimu. Semoga langkahmu dijaga, hatimu dilembutkan, dan kesadaranmu terus dibimbing olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.